Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung, menganalisis, dan juga mendesain penulangan dari struktur bangunan tahan gempa. Perkenalkan, nama saya Lilia Erviana Ninawati dengan NIM 3 digit terakhir 095 atau NIM ganjil. Di sini saya akan mencoba menghitung untuk menyelesaikan syarat ulangan akhir semester mata kuliah struktur bangunan tahan gempa dengan dosen pengampu Bapak Soleh STMT. Langsung saja kita lihat pada bagian selanjutnya. Nah, di sini ada soal yang diminta untuk kita selesaikan. Yang pertama, kita diminta untuk mendesain minimal 5 lantai bangunan. Kemudian lokasi bangunan disesuaikan dengan tempat tanggal lahir yang dilampirkan berupa KTP dengan domisili Semarang. Kemudian data teknisnya berupa tugas beban gempa statik ekuivalen yang ada sebelumnya. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Jadi kita akan melakukan beberapa pembahasan. Yang pertama, kita akan membuat permodelannya terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan pembebanan DL, LL, dan SDL. Yang ketiga, kita akan melakukan pembebanan quake atau pembebanan gempa. Selanjutnya, keempat, kita akan menghitung kontrol analisis gempa. Dan yang terakhir, kita akan menghitung kontrol analisis dari struktur bangunannya. Yang selanjutnya yaitu ada data teknis. Ada beberapa data teknis yang sudah dilampirkan mulai dari mutu beton 30 MPa, mutu baja 240 MPa, sampai seterusnya. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan lokasi bangunannya di Semarang. Kemudian fungsi bangunan kita akan menggunakan sebagai perkantoran dan kondisi tanahnya kita pakai kondisi tanah yang lunak. Oke, selanjutnya ada beberapa data bangunan yang nanti kita akan gunakan untuk menghitung mulai dari tinggi lantainya ada 6 dan seterusnya. Oke, langsung saja kita akan ke bagian perhitungan. Kita akan langsung hitung, kita klik file, terus kita pilih new model. Kita masukkan di sini satuannya KMM, terus kita pilih yang 3D frame, terus number of stories-nya tadi kita pilih 6, kemudian number of by-nya kita pilih 3, 2, number of by-nya kita 5 tadi, of by Y-nya 3, terus story height-nya kita ganti jadi 4,5, kemudian by Y-nya kita ganti 5. Kemudian kita klik edit grid, karena tadi kita ada perbedaan lantai, ini klik ordinat. Oke, nah bagian yang 9 ke bawah ini kita delete dulu, kemudian kita add, kita edit jadi 8,2, 8,3 maaf, 8,2. Nah, 8,2 ini dari 4,5 ditambah 3,7. Terus kita kasih nama Z3 dan seterusnya sampai dengan lantai atap. Kemudian kita klik lantai atap 6, 7. Oke. Sampai 7 dan sampai ke 3. Langsung kita pilih oke. Selanjutnya kita oke. Nah, pada perhitungan pembebanan awal ini sudah ada gambar di layar seperti ini. Kemudian kita pilih yang 3D view-nya, kita klik, kemudian kita pilih define. Sebentar. Berarti untuk menganalisisnya kita pilih define. Untuk yang langkah pertama ya kita pilih define, terus kita add new material, kita pilih user dan kita ganti concrete. Kita oke, terus nah namanya ini kita gantikan menjadi FC 30 MPa ya. FC 30 MPa. Nah, setelah itu kita bisa ganti di bagian color-nya. Ini bebas aja sebenarnya.
Terus untuk satuannya kita ganti KGFMC, terus weight per unitnya kita masukkan tadi sesuai data yaitu sebesar 2400. Kemudian kita ganti lagi ke Newton mmC, kita ganti modulus elastisitasnya tadi sebesar 4700. Kemudian ini dikali dengan SQR 30 dalam kurung 30 ya. Oke, selanjutnya kita ganti yang bagian ini, kita jadi 30 dan 30 FC-nya. Dan kita oke. Nah, untuk mempercepat kita klik dulu yang FC 30 MPa, kemudian kita add. Oh ya, kita ganti tambah dulu ke rebar. Terus oke. Nah, namanya ini kita ganti menjadi tadi yang ada sesuai data. Sebentar. Jadi menjadi oke. Kita beri nama BJ. Tadi ada dua ya, BJTP dan BJTD. Kita beri yang pertama dulu, kita ke BJTP 24 dulu, kemudian colornya kita ubah jadi biru di sini. Kemudian satuannya kita jadi KGFMC lagi. Terus untuk beratnya kita sesuaikan dengan berat di BJTP-nya tadi. Itu rencananya di data sebesar 7.850 ya. Terus kita ubah lagi ke NMMC. Modulus elastisitasnya tadi berarti kita ganti jadi 200.000. Kemudian ini FY-nya kita ganti di 240, 390. Ini tinggal sama ya, 240, yang bawahnya juga 390. Oke, kita klik OK. Kemudian biar cepat kita add copy material aja, terus kita ganti aja BCTD 40. Kemudian kita unitnya kita ganti, kita kalinya dulu deh, kalinya kita ganti ke warna biru merah. Terus ini kita BFMC juga. Nah, ininya udah sama. Terus kita ubah MMMC juga udah sama. Nah, yang berubah hanya di bagian FC, FY, FU-nya. Kita lihat dulu di bagian data yang tadi. Data tadi menunjukkan kalau di sini itu nilainya sebesar 400, kemudian FU-nya 570. Nah, ini 400, tinggal yang bawahnya menyesuaikan 570. Nah, kalau udah sesuai data semua, kita klik OK. Kemudian kita OK kembali. Oke, kita udah masukkan beberapa data pembebanannya. Kemudian kita lanjut lagi untuk menghitung yang selanjutnya. Sebentar, kita dulu yang mana. Oke, berarti kita langsung aja ke define, terus section properties, terus kita klik di frame properties, kita add new properties. Nah, ini kita pilih ke concrete. Setelah itu kita pilih yang rectangular, kita ganti namanya jadi, tadi ya di data ada 2, P10 dan P12. Kita mulai dari P10 dulu. Jadi kita P10 kita masukkan. Nah, colornya kita tentukan lagi sebenarnya. Tapi ini ini kita masukkan kolom dulu. Berarti K-nya kita yang pakai tadi K600 kali K600 ya. Oke. Kita masukkan kolom dan baloknya. Nah, colornya ini kita ganti biru dulu. Kemudian bagian ini kita jadiin 0,6 dan 0,6. Nah, misalnya ini bagian materialnya kita ganti FC 30 MPa, dan bagian set modifier-nya kita masukkan di bagian momen. Kita ganti 0,7, atasnya juga 0,7, dan torsinya kita ganti jadi 0,25. Nah, kalau udah seperti ini, yang lainnya tetap, dan kita klik OK. Oke, kita OK lagi. Untuk konkretnya ini aman ya, seperti itu aja. Terus kita
Oke. Selanjutnya kita kopas aja, copy, kemudian kita ganti jadi baloknya, balok kita pakai tadi balok 400 kali 500 di data yang ada di PPT tadi. Kita masukkan 400 kali 500, kemudian colornya oke. Berarti kita mengganti di bagian deep dan width-nya. Kita ganti jadi 0,5 dan yang bawah jadi 0,4. Oke, buat colornya kita ubah aja ya. Kita ubah ke warna oke. Terus bagian ini udah benar, FC30 MPa dan set modifier-nya kita ganti jadi setengah dari 0,7 jadi 0,35, ini juga 0,35. Torsinya masih sama 0,25 dan yang lainnya juga oke. Oke, kita oke. Semuanya udah sesuai. Oke, kita oke kembali. Nah, setelah kita masukkan, kita oke. Oke, data yang selanjutnya udah kita masukkan. Kemudian kita akan menghitung yang selanjutnya. Masukkan data yang selanjutnya. Itu pada sebentar. Oke, kita klik select, ke define, kemudian ke bagian section properties, kemudian ke area section. Nah, di sini kita add new material, kita ganti namanya jadi ada dua tadi, P10 dan P12, kita masukkan yang P10 dulu, kemudian kita ganti ini jadi P0, ini 0,1, bindingnya 0,1 sama 0,10 sama aja. Kemudian kita lihat di bagian material lainnya, kita ganti FC30 MPa. Kemudian kita di bagian set modifier. Nah, kita ini ada perubahan, kita ganti 0,25 kita copy aja biar cepat sampai di bagian bending M12 modifier. Kita ganti 0,25. Yang ke bawahnya mengikuti saja 1. Oke. Kelebihan. Oke. Nah, udah kita klik OK. Untuk display color-nya kita ganti yang lebih cerah juga, pengen mungkin. Kita klik OK. Kita ganti abu-abu aja. Selanjutnya kita ganti section name-nya jadi P12 0,12 FC30, kemudian set modifier-nya masih sama. Oke. Display color-nya kita samakan aja. Dan masih sama, kita ganti OK. Kalau udah semua masukkan, kita bisa cek dulu kembali sebentar. Oke. Klik OK aja. Oke. Nah, untuk data yang selanjutnya sudah masuk. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data yang lainnya, yaitu ada, kita pilih, kita lakukan dulu supaya lebih mudah nanti kita men-selectnya. Nah, kita akan mengeklik yang pada bagian balok-baloknya. Kita klik, jangan sampai bagian yang lain ikut terpilih ya. Misalkan hanya untuk bagian baloknya saja. Oke. Kita pilih semuanya. Oke, udah select semua. Nah, selanjutnya kita klik assign, kemudian frame, kita ke frame section. Nah, kita klik yang kolom 600 kali 600, kita play, kita oke. Nah, oke. Setelah muncul seperti ini, kita lihat lagi. Nah, angka-angkanya masuk ya, berarti untuk bagian kolomnya. Yang selanjutnya kita klik plan-nya, terus kita ubah pada lantai nih,
ke 4,5 di sini ya. Nah, bentar. Kita ke frame section dulu, kita ubah supaya tidak bingung. Nah, kita klik display atau kita bisa klik F4. Oke, setelah seperti ini kita lihat yang nggak ada angka lagi, sudah sesuai. Kita akan lakukan untuk bagian baloknya. Jadi untuk bagian kolom, untuk bagian baloknya kita klik tidak sampai lantai atap, ini sampai yang di bawah lantai atap. Oke, kalau udah kita pilih, kita lihat dulu. Oh ya, pada bagian ini kita juga select ya teman-teman. Nah, di bagian ini kita pilih sama bagian balok, tapi tidak sampai di lantai atas. Oke, kalau udah kita klik assign frame section. Nah, bagian ini balok ya, berarti balok kita apply. Nah, udah muncul semuanya angka-angkanya, berarti udah masuk. Ini oke. Nah, ini kita bisa lihat angka-angkanya udah masuk semuanya. Nah, kalau udah seperti ini, kita lanjut masukkan data yang selanjutnya, yaitu dengan kita display dulu supaya tidak bingung ya teman-teman angka-angkanya. Nah, kalau angkanya udah nggak ada ini, udah lebih ringan kita menghitungnya. Kita masukkan P12. Nah, di bagian P12 ini oke, kita select di selain lantai atap, jadi kita select sampai lantai bawah. Select sampai lantai bawah. Oke, kita coba naikkan dulu. Oke, semuanya agak muat. Oke, kita ganti ke P10 karena kita mau men-select yang di lantai atap. Nah, select, oke. Oke, kalau udah kita bisa close. Nah, ini semuanya sudah keklik ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya berarti kita kita coba cek dulu, kita klik kanan, kita cek, oh udah masuk. Nah, selanjutnya kita akan mengklik yang bagian dindingnya. Nah, ini kita lihat dulu. Oke, udah masuk semuanya datanya. Oke, kita bakal klik yang bagian. Nah, di tanda centang ini kita pilih general option, terus kita section, terus include, terus apply to all windows-nya kita apply. Nah, akan menjadi gambar yang seperti ini. Bisa lihat perubahan gambarnya. Kita lihat dari berbagai sisi. Di sini. Oke. Ini udah sesuai ya, yang plat lantai, yang kolom baloknya sudah sesuai. Kemudian selanjutnya kita di bagian ininya kita lakukan selanjutnya akan menghitung yang angka selanjutnya. Kita coba klik ini dulu sebentar. Ke objek kita kembalikan, kemudian kita klik play. Nah, untuk yang di 3D-nya ini saya mau pastikan lagi karena kita akan mengklik beberapa bagian lagi. Bentar. Nah, oke.
Kemudian ini belum pas ya, kita paskan dulu. Nah, oke, nah ini udah pas. Kemudian kita klik assign, klik pilih join, enggak, assign, join, dan kita pilih restraint. Kita ganti tumpuannya jadi yang ini. Oke. Oh, kita harus klik dulu, klik, kemudian assign, join, restraint, kita ganti tumpuannya yang pertama, terus kita klik OK. Nah, ini akan berubah tumpuannya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya jika udah berubah, kita lakukan langkah yang berikutnya. Jadi itu kita dulu. Oke, selanjutnya kita pilih select, kemudian kita pilih properties, kemudian kita ke area section. Nah, kita bisa klik salah satunya, kita klik P12 dulu, kita select. Nah, akan berubah seperti ini. Facebook kita juga select. Oke, kalau udah semua kita bisa close. Nah, kalau udah, kita lihat lagi semuanya sudah di select, kemudian kita klik assign, baru ke area, kemudian kita pilih auto match. Nah, kita pilih auto match-nya, kita ganti jadi 10, yang bawah juga kita ganti jadi 10. Oke, kita apply, kemudian kita oke. Nah, oke, jadi seperti ini. Kemudian kita lihat dulu beberapa bagian udah masuk. Nah, ini tahap terakhir pada kita pembebanan. Untuk selanjutnya kita akan menghitung pembebanan yang lain, yaitu pembebanan SL, SDL, dan LM. Kita lanjut langsung ke perhitungan yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat pada PPT pembebanan terlebih dahulu. Di sini ada SDL, ada berat plafon, instalasi, dan lain-lain. Kemudian ada SDL pada lantai, ada balok lantai atap, kemudian ada beban hidup lantai, beban hidup atap juga. Oke, kita langsung ke SAP-nya aja. Nah, di SAP kita lihat ini yang perhitungan awal tadi. Kita melanjutkan ke pembebanan SDL, LL, dan kita klik define, terus kita pilih plot pattern. Nah, di sini kita tambahkan menjadi SDL, kemudian ini kita pilih mode, kita pilih yang super deep. Nah, kemudian kita add new load pattern, dan kita ganti live. Kita ini bar type-nya juga live, terus add new pattern, oke. Terus ini udah ke semua, terus kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada bagian yang selanjutnya. Kita lihat dulu pembebanan tadi udah masuk, kemudian kita lihat bagian, sebentar kita lihat dulu versinya. Oke, masuk berarti ini, kita klik explain-nya, kita coba naikkan ke lantai paling tinggi di lantai 23, dan kita select semuanya lantai atapnya, dan kita assign, kita pilih area load, kita pilih uniform cell, kita ganti SDL. Nah, loadnya ini kita masukkan ke data kita di PPT ini. SDL kita pakai nilainya sebesar 29,6. SDL pada lantai, kita pakai 0,9 tadi SDL pada lantai atapnya, kita play, kita oke. Nah, udah masuk angka-angkanya. Selanjutnya kita masukkan, kita ini select lagi, kita pilih area load,
kita ke uniform, kita ganti live propertinya, terus kita masukkan beban hidup di lantai atapnya. Kita lihat di data dulu. Beban hidup di lantai atap 0,1. Oke, kita bisa masukkan 0,1. Kemudian kita udah replace aja, kita apply dan kita oke. Nah, ya benar. Oke, selanjutnya kita bakal menghitung dan masukkan data yang lain. Kita pilih bentar. Sebentar. Oke, kita lihat dulu angkanya apa udah masuk. Oke, sepertinya udah masuk. Kita pilih yang pada bagian dinding-dindingnya. Oke, kita klik pada bagian ini. Nah, bagian yang dalamnya kita hapus. Hanya bagian dinding aja yang diklik, teman-teman. Bagian dindingnya, nah ini udah klik semua. Kemudian kita pilih assign, pilih frame load, distribute. Ini kita ganti SDL. Kemudian uniform load-nya kita masukkan sesuai data di PPT tadi, yaitu sebesar lantai atap 14,8. Masukkan 14,8. Oke, kita apply dan kita oke. Oke, ini berarti sudah masuk. Kita pilih select, kemudian kita pilih property, kita ke area section. Oke, nah kita pilih di P12, kita select, kemudian kita close. Nah, udah, setelah langkah ini kita lanjut lagi. Kita pilih assign, kemudian kita area load, kita uniform, kita ganti ke SDL, kemudian kita masukkan sesuai data tadi yang SDL sebesar berarti 0,78. Kita masukkan loadnya 0,78. Oke, kita langsung apply dan kita oke. Nah, oke, udah masuk. Nah, kita klik kanan dulu, kita lihat apakah udah masuk. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Datanya udah masuk. Kemudian kita pilih select, kemudian kita pilih properties, kita pilih area section, kita pilih yang P12, kita select dan kita close. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita pilih assign, kemudian kita ke area load uniform, kita ganti yang live. Nah, kita ganti yang di lantai, beban dinding lantainya. Kita ke beban hidup pada lantai dulu. Kita ganti beban hidupnya 0,25. Langsung kita apply dan kita oke. Nah, ini udah masuk data-datanya, area uniformnya udah berubah jadi live. Yang selanjutnya kita lihat dulu apa udah masuk. Nah, udah masuk ya teman-teman, ini datanya juga udah live. Kemudian kita pilih, kita lihat dulu. Nah, kita klik di bagian ini. Ya, kita blok yang bagian dinding dalamnya ini, kita naikkan sampai ke lantai berikut-berikutnya. Bentar, kita lihat. Nah, pada bagian ini kita juga klik bagian dinding sampingnya. Kita klik. Oke. Kita lihat dulu semuanya. Oke,
Sebentar kita koreksi dulu. Udah oke, kalau udah kita pilih assign, kemudian ya kita assign frame load, distribute. Nah bagian SDL kita ganti ke live, ke SDL dulu. Kemudian ini false, tunggu, kita ganti perbandingannya, oke, 29,6, kita ganti ke 29,6. Nah setelah ini kita klik apply dan kita oke. Nah akan muncul perhitungan yang seperti ini. Beban-bebannya sudah masuk dari beban atap sampai beban lantai yang di bawahnya. Kemudian kita lihat dulu. Nah, cek. Nah, ini tahap pada pembebanan SL, SDL, dan LL. Oke. Kita cek dulu di lantai yang ke atasnya. Oke ya. Oke. Ini udah masuk seluruh angkanya. Tahap akhir untuk memasukkan pembebanannya. Kemudian kita akan lanjut ke pembebanan quick atau pembebanan gempa yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung pembebanan pada gempa. Kita klik define, kemudian kita pilih load pattern, kemudian di bagian load pattern kita coba kita lihat di modify AQX-nya. Oke, nah ini kita tambahkan dulu ya, kita tambahkan AQX di add new load pattern, kemudian kita pilih type itu quake, kemudian ini kita pilih yang ASC 716 ASC 716 ini. Kemudian ditambahkan juga, kita klik juga add new load pattern, kemudian AQSY type-nya kita ganti quit juga, terus ASC 716 juga. Oke, kalau udah ada di seperti ini load pattern, kita lihat kita di bagian modify XSY-nya dulu, X-nya dulu, terus kita lihat di bagian ini spectral axis-nya ini kita bisa samakan dengan data-data kita yang sebelumnya. Oke. Nah, sebentar. Memasukkan. Nah, di sini ada seismic preference ini tuh 0,91. Ini sesuai data di bagian kita buka di RSA spektrum itu ya. Kita buka terus kita masukkan, terus kita juga lihat di 0,391 tuh dari spektrum juga itu. Kemudian untuk VFA-nya ini kita E karena kita tadi di tipe E. Kemudian FA-nya ini kita juga edit. Sebentar, kita edit yang SS dulu ya. Yang SS ini udah benar karena kita ambil di domisili yang Semarang. Ini S1-nya juga udah, transit periodnya juga 6 benar. Kemudian ini yang E, ini tipe E-nya. Selanjutnya di bagian program calculate-nya ini sebentar, berarti oke, ini tipe E, iya benar ya, tipe E. Oke, udah masuk.
Sebentar, kita lihat di data dulu. Oh, oke. Di data X nya sebentar, kita lihat datanya dulu yang sebelum itu di bagian. Nah, untuk FA dan FP-nya ini, VAV ini, VAVF ini kita lihat di perhitungan nih teman-teman. Sebentar. Nah, kita ini harusnya kita bisa edit. Oke, kita edit, kita masukkan 1,171. Kemudian yang bagian ininya kita juga edit. Tunggu sebentar. Kita lihat data dulu di perhitungan. Oke. Iya, 2,436. Kita nanti langsung isikan pengisian dulu. Sebentar. SP-nya pakai yang 2,436. Kita kecilkan MP-nya. Sebentar. Oke. Ya, oke. Ya, ini udah sama ya, kita kopas saja, coba ulang. Oke, nah ini udah SDS dan SD1-nya otomatis. Sebaiknya kita mencatat bagian SDS dan SD1 ya teman-teman, supaya tidak lupa kita tambahkan di perhitungan kita. Nah, untuk selanjutnya itu ada faktor itu ada R, kemudian ada sistem, deflection, important. Nah, ini nanti kita tambahkan sesuai dengan perhitungan rencana kita. Nah, kita lihat dulu, saya lihat dulu di perhitungan rencananya. Punya saya itu R-nya 8, omeganya 3, CD ini 5,5, ya benar 5,5, dan importantnya 1. Ini udah sesuai dengan data saya teman-teman yang faktor ini. Coba kita cek ulang dulu. Saya belum memastikan. Oke. Sebentar. Ya, nanti di lateral load elevation range-nya ini kita akan gunakan user specific. Tapi kita lihat dulu sebentar, saya lihat data dulu, mencari data di respon modified test untuk faktornya. Nah, bentar. Oke. Nah, tampilannya harus seperti ini ya teman-teman, kalian ke seismic load pattern. Dan ini arahkan globalnya untuk X direction. Kemudian rasionya 0,05. Kemudian kita pilih user define. Nah, untuk T-nya nanti kita ambil bagian T-max ya teman-teman. Tapi sebentar, saya cari dulu datanya yang kita masukkan. Ini sebenarnya ini oke, yang faktor udah oke. Kemudian kita lihat di bagian T-max-nya. Nah, bagian T-max ini ada rumusnya, yaitu CU kali T-min. Nah, di situ kita juga harus melakukan perhitungan dulu menggunakan Excel atau yang lainnya. Tunggu sebentar, saya lihat dulu di data saya. User define-nya menggunakan nilai T sama dengan 1,09665. Tapi nanti dibulat. Ini berarti pembulatan
berarti 1,0967. Ini kayaknya datanya udah sesuai ya teman-teman. Oke. Datanya sebentar. Kita pilih yang saya sedang mencari data untuk memasukkan dan untuk memastikan apakah angka-angka itu sudah benar. Kita koreksi terus supaya untuk penggunaan selanjutnya itu tuh pembebanan tidak ada yang perlu teman. Kita coba cek dulu sebentar. Oke, ini udah oke. Ini oke ya teman. Terus disedih sebentar, cari yang bagian Tmax. Kita copy saja. Sebentar. Di data itu pakainya sebentar. Pilih ini kita klik notification. Ini pakai pembuatan sih, tapi harusnya ini pembuatan, cuman sebentar coba. Sepertinya untuk data-datanya sudah sesuai semuanya. Kita akan pengecekan di sebentar. Nah, Tmax yang kita dapatkan ini dari perhitungan T-min. Nah, di T-min sendiri nanti, T minimum maksudnya itu nanti juga ada rumus tersendiri. Kita bisa lihat dari beberapa tabel-tabel di SNI yang nanti disertakan di dalam Excel. Kita cari dulu bagaimana masukkan. Oke, sepertinya oke teman-teman. Nah, untuk logik direction-nya kita pakai 0,05. Tmax-nya kita pilih time period-nya, kita user divide, kemudian kita bisa, ini udah oke, kita klik oke aja. Nah, untuk yang selanjutnya kita edit yang bagian EQSY. EQSY ini kita klik modify. Nah, kita lihat, nah di load direction dan diagramnya ini kita ganti ke global direction. Kemudian yang side class-nya kita juga FA-nya ini kita copy saja yang di data yang sebelumnya, tapi masih sama dengan yang EQSX-nya teman. Sebentar, saya cari data, saya lepas. Sudah bisa. Nah, untuk yang SS S1 itu masih sama, data faktornya juga masih sama, time periodnya juga sama, tapi itu hanya pembulatan saja sebenarnya. Dan yang lateralnya ini kita pakai program calculate. Kemudian kita klik OK dan OK. Nah, ini pembebanan dari angkanya tadi sudah kita masukkan. Selanjutnya kita bakal klik define, kemudian kita pilih function. Di function ini kita lihat, kita masukkan dulu add new function, kemudian kita ganti choose function tipenya, kita ke ASCE 7 sampai 16. Nah, kalau kita udah tambahkan, kita RS Semarang, kita coba modify. Nah, kita ulang lagi, kita ganti jadi RS itu spektrum itu ya teman-teman. Nah, oke. Terus untuk
SS, S1 kita sesuaikan dengan data kita juga itu. Nah, saya lihat dulu data punya saya. Nah, ini kita ganti dengan, kita kopas saja sebentar. Oke, ini di 0,3 yang di S1. Kita gantikan ke kita paste. Nah, udah. Nah, periodnya kita bagi 6 sesuai data. Kemudian side class-nya tadi kita ganti ke D, maaf ke E. Terus FV-nya ini tadi 2, sekian. Coba sebentar saya lihat data. Ini kemudian di 2, dulu sebentar. Kita kopas aja. Nah, ya 24360. Selanjutnya kita cek dulu. Oke. Terus kita klik OK aja. Dan kita pilih yang Semarang. Sebentar, ini sepertinya kayak ada kesalahan gitu. Nah, kita klik yang atas tadi. Oke, terus ini selanjutnya kita pilih define, kemudian load pattern. Nah di load pattern ini sebelumnya coba kita ulang dulu. Define load case. Nah, di load case ini kita masukkan beberapa seperti EQSX, EQSY, EQDX, dan EQDY. Nah, caranya kita tinggal add new load case, kemudian kita add aja. Nah, akan ada beberapa load case name dan load case tipenya. Yang EQDX dan EQDY kita ganti ya. Oke, kita ke sini dulu. Kita modify dulu yang X dulu. Untuk scale faktornya kita sesuaikan dengan data kita. Tapi kita lihat dulu sebentar. Ini kayak load name-nya kita ganti ke 1. Nah, kita ke RS Semarang, kemudian scale-nya kita lihat data punya kita dulu. Sebentar, saya data punya saya dulu. Itu ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kopas aja. Sebentar, kita kopas. Oh ya, ini kita ganti, terus kita kopas ke 1, mana kita kopas. Kita add. Nah, ini muncul seperti ini. Kalau udah datanya udah sama semua, udah oke. Kita oke. Benar. Sebentar, kayaknya seperti ada kesalahan dikit. Oh ini yang asli. Jadi ini ke statik aja kali. Ini yang statik. Nah, ini kita ubah dulu sebentar. Kita ubah ke delete aja berarti. Oke, delete. Oke. Nah, ini kita delete. Sebentar, ini belum terubah ternyata. Delete, terus kita pakai coba. Nah, dan seperti ini. Yang ini kita hapus. Oke.
Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung kontrol dari analisis beban gempa. Sebelumnya tadi kita sudah menghitung beban gempanya, kemudian kita akan menganalisis dan mengontrol dari beban gempa yang terjadi pada bangunan ini. Oke, langsung saja kita buka di SAP dengan file yang sudah kemarin kita kerjakan. Dan ini kita lanjutkan di bagian kita klik display, kemudian show tabel. Selanjutnya kita bakal pilih di bagian, sebentar, lihat dulu di bagian tabel ini di Excel. Nah, kita ada 3 bagian untuk menganalisis, yaitu dinamis, kemudian spektrum, dan jumlah ragam. Nah, gimana cara kita mendapatkan tabel biru ini? Nanti kita akan dapatkan melalui aplikasi SAP. Oke, ini tabelnya. Kemudian selanjutnya kita juga disuruh menentukan perbandingan gaya gesernya, penskalaan gaya. Langsung aja, ini kita tadi pilih display, kemudian kita pilih yang bagian analisis result. Kemudian kita yang pertama itu kita pilih sebentar, kita pilih yang di structure output ya, kita pilih structure output, kemudian kita pilih yang bagian modal information, dan kita pilih yang di modal load participation ratio. Nah, modal participation mass and ratio. Kemudian kita select dulu, kita select semuanya, bukan sampai kamu aja, 18 of 26. Kemudian ini udah semuanya, udah aman, kita oke. Nah, ini muncul tabel yang udah kita kopas tadi, kita tinggal ekspor ke Word. Oke, ke Excel, maaf. Nah, udah di ekspor. Nah, kita tinggal kopas aja tabel ini ke perhitungan kita yang di awal tadi. Kita kopas, kemudian kita kopas ke Excel. Nah, tinggal kopas di bagian ini aja. Oke, kita pasti. Nah, di sini udah langsung ada keterangan karena otomatis ini tergolong oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisa ini, tabel yang selanjutnya. Status dan dinamisnya. Tabel ini kita juga dapatkan di perhitungan SAP. Itu mendapatkan gaya geser dasar yang didapatkan dari hasil analisa kombinasi ragam. Oke, ini tabelnya. Kita baca sebentar, dihitung dalam metode studi. Ya, langsung saja ke SAP-nya, kita down, kemudian kita pilih di bagian display, kita pilih show tabel lagi, terus kita analisis result, tapi kita pilih yang base, yang modalnya kita hapus. Nah, oke, yang base kita pilih base selection, tabel base selection, kemudian load case-nya kita pilih yang yang ini, kita oke. Selanjutnya udah oke semua, baru kita oke. Nah, setelah itu muncul tabel, kita ekspor to Excel. Nah, langsung muncul tabel di Excel kita. Sama seperti yang tadi, kita tinggal kopas ke perhitungan awal kita. Nah, tabel ini kita kopas aja di perhitungan awal di tabel kita. Lihat teman-teman. Kita kopas di sini. Nah, di sini ini udah saya kopas. Nah, nanti akan muncul pada tabel yang di bawahnya itu ada keterangan oke atau tidak oke. Jika keterangan tidak oke, maka itu ada not. Jika tidak terpenuhi, maka perlu dikalikan faktor skala atau log case-nya. Tapi karena ini oke, jadi kita tidak perlu mengalihkan faktor skalanya. Kemudian ada yang selanjutnya simpangan antar lantai atau story drive. Ini oke ya.
Kita lanjutkan perhitungan yang selanjutnya. Sebentar, kita pastikan dulu angka-angkanya. Nah, untuk yang selanjutnya batas simpangan ini kita juga dapatkan tabel berikut ini dari perhitungan SAP. Makanya kita harus menghitung dulu di SAP, nanti baru kita kopaskan tabelnya di perhitungan. Ini ada langsung ke down ke SAP-nya, kita klik display lagi. Kita pilih display, kemudian show tabel, kemudian kita sebentar. Maaf, ini kita klik dulu yang ujung-ujungnya ini dulu, teman-teman. Nah, dinding pojoknya kita klik sampai bagian bawah. Oke, kalau sudah kita pilih display optionnya, kita kasih ke label, terus kita apply, terus kita oke. Sebentar. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita ke display, kemudian kita ke show tabel. Nah, kita klik yang analysis result, tapi kita pilihnya join output. Kita pilih displacement. Nah, oke. Kita displacement, kita pilih yang tabel join displacement. Oke, kemudian kita selectnya, kita pilih yang sebentar. Nah, ini EDX, EDY 2 aja dari 26. Dan kita pilih selection only. Nah, kita oke. Nah, muncul tabel yang kita perlukan tadi. Kita tinggal langsung kopas, export dulu ke Excel. Nah, nanti akan muncul di Excel kita. Nah, kita tinggal kopaskan saja di Excel-nya. Nah, ini ya teman-teman, untuk Excel-nya sudah saya kopas. Oke, udah ada ini tabelnya. Langsung muncul di angka-angka ini keterangannya oke, maka bisa dinyatakan penampang yang kita gunakan atau struktur yang kita gunakan ini aman ya teman-teman. Jadi kita bisa melanjutkan untuk ke perhitungan struktur yang selanjutnya. Semuanya harus ada keterangan oke ya teman-teman, karena untuk menentukan apakah bangunan itu aman atau tidak. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan terakhir, yaitu analisis strukturnya. Yang pertama, kita bisa lihat ini perhitungan yang sebelumnya. Kita akan melakukan analisis kontrol pada strukturnya. Kita klik yang 3D view aja. Kemudian, sebentar, kita klik ini, kita pilih view. Nah, di bagian tabel-tabel ini kita punya ACI 31814. Ini kita kategorikan di D. Kemudian untuk desain sistem SDS-nya nanti kita juga gantikan ini D. Oke, D. Iya benar D. Untuk desain sistem SDS-nya kita coba sebentar kita lihat data dulu. Oke. Nah, cari untuk yang SDS-nya. Oke, sama yang semua. Kemudian kita pilih define, load case. Nah, di bagian EDY-nya kita ESY-nya. Tapi belum masuk, coba kita ulang. Oh, benar. 0,789. Kita lihat di define tadi ya, teman-teman. Klik OK. Nah, selanjutnya udah masuk ke pembebanannya. Kemudian kita pilih view lagi. Kita cek. Oke, bentar. Saya coba cek dulu. Nah, kita select RLA atau kita select seluruhnya. Dan kita pilih view ref of rates. Nah, farming tag-nya kita pilih sesuai spesial. Nah, ini. Kita pilih ini.
Oke, yang lainnya mengikuti, kita bisa klik oke aja. Klik oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke, kita pilih, kita nah ini kita nanti list of load combination-nya kita add ke design load combination. Jadi ini saya ulang. Nah, ini di awal di list of load combination kita add, kemudian kita automatically-nya kita matikan dan kita oke. Oke, selanjutnya kita analyze, kita klik set load case to run. Kita coba langsung ke Tarano. Oke. Sebentar, filenya belum saya buka. Sebentar. Coba ulang. Nggak bisa. Mungkin satu. Ini belum dibuka. Anak model dulu. Oke. Kemudian kita baru lakukan analyze. Kita coba cek dulu ya. Yang perubahannya apakah berubah atau tidak. Sepertinya tidak berubah, teman-teman. Kita coba cek dulu. Sudah aman, kita analyze satu load analyze, kita langsung run now. Nah, kita lihat, tunggu beberapa saat ya teman-teman. Ini cukup membutuhkan waktu beberapa detik. Kita tunggu. Nah, ini pembebanannya udah muncul. Kita lihat dulu. Ini udah oke teman-teman, artinya ini udah masuk seluruhnya, udah sesuai. Kemudian ini udah oke. Oke, kita bisa ini pembebanannya udah ada. Kita akan lanjutkan menghitung yang selanjutnya. Sebentar. Ini udah oke. Kita F4. Nah, kita hilangkan dulu pembebanannya tadi. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan ya. Sini kita klik ini, kita klik join, display join, kita pilih yang combination 2, kita pilih tabulate, kemudian kita apply. Oke. Nah, ini pembuatan pada kolom atau angka pada bagian pondasinya itu muncul ya teman-teman, dilihat. Nah, kita lihat sudah muncul. Ini udah oke, berarti langkah selanjutnya kita akan menghitung dengan kita lakukan hitungan yang selanjutnya. Sebentar, kita hilangkan dulu. Yes. Kemudian kita klik tadi, kita pilih join. Sebentar. Ya, kita pilih join. Oke. Kita ini aja dulu. Kita biarkan angka pondasinya ini muncul. Ya, kita biarkan seperti ini aja. Kemudian kita ke explain-nya, plan-nya, kita klik di, kita klik, kemudian kita pilih ini, kita pilih frame cable-nya, dan kita pilih di combo 2. Nah, combo 2. Nah, ini step udah, terus force. Nah, komponennya ini kita pilih yang axial force, ini automatic, dan option of for diagramnya kita ke diagram. Ini udah oke teman-teman. Kita langsung apply aja. Apply, kita lihat. Nah,
dia akan berubah di axial force diagram kombinasi keduanya berubah seperti ini. Dan kita ke arah CZ, nah kita ungkap ya oke. Nah ZZ nya kita masih di display close-nya sebentar. Nah ke arah XZ ini teman-teman, kita akan mendapatkan axial force dari kombinasi keduanya seperti ini gambarnya. Terus kita coba di sirup 2, nah akan muncul angka-angkanya yang seperti di layar ini. Tiap bal kolomnya udah muncul, kemudian kita ini tetap di kombinasi kedua aja, tapi ke bagian momen. Nah kita ke show values-nya diganti, kita apply. Nah akan muncul angka-angka pada balok dan kolomnya seperti ini. Nah inilah perhitungannya buat analisa kontrol strukturnya. Selanjutnya kita akan membuat pembanan yang lainnya. Kita cek dulu, kita klik start design. Oke, kita tunggu. Ini cukup membutuhkan waktu yang banyak ya teman-teman untuk mendapatkan hasilnya. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Kita tunggu. Nah ini juga arah pembebanannya kita bisa lihat untuk pengoreksian struktur itu apakah baik atau tidak. Kita bisa lihat kalau juga. Oke, ini hampir selesai. Nah ini akan muncul teman-teman struktur itu dalam kondisi yang seperti apa sesuai dengan tabel layar. Warna itu kita bisa melihat kalau struktur saya ini berwarna orange, artinya itu strukturnya cukup aman untuk bisa menampung beban yang nantinya akan ditumpukan. Oke. Yang selanjutnya kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita yang sebentar, kita klik area ini. Sebentar teman-teman, kita pilih yang sebentar. Nah ini ya kita cek, kita verifikasi, kita cek apakah struktur ini tuh aman atau enggak. Nah ini udah match ya teman-teman, artinya struktur kita sudah cukup baik dan mampu untuk menahan bebannya. Kemudian kita cek yang beban selanjutnya, kita klik yang tadi, tapi kita pilih yang verify all member. Nah sebenarnya juga udah cukup baik, sudah pas. Kemudian kita klik OK. Nah ini tadi merupakan cara untuk mengontrol atau menganalisis dari beban gempa yang terjadi pada bangunan ini.